Baik. Baik, selamat berjumpa kembali ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesehatan untuk bisa pergi ke sekolah dan belajar bersama lagi hari ini. Baik, silakan. Satu orang yang paling awal tadi datang ke sekolah memimpin doa kita, yaitu Danis. Baik, nah sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional kita yaitu Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk semuanya. Baik, lagu tadi menceritakan kepada kita dan menyampaikan kepada kita bahwa kita selalu harus menanamkan semangat nasionalisme untuk selalu menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan memasuki tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah, pembelajaran ke-5. Nah, anak-anak silahkan buka buku halaman 123. Nah, di situ ada sebuah gambar, tampak seorang anak sedang melakukan sebuah kegiatan. Nah, apa kegiatan yang sedang dilakukan anak tersebut? Bagus, mewarnai. Nah, Ibu akan bacakan teks untuk kita semua. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Nah, jadi dalam gambar tersebut Udin sedang membuat cerita bergambar. Nah, lalu apa cerita bergambar itu? Nah, siapa di sini yang suka baca komik? Atau di rumah punya komik? Punya komik apa judulnya? Nggak tahu ya. Nah, komik itu adalah cerita bergambar juga. Nah, cerita bergambar itu sering disebut dengan komik. Nah, komik itu adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak.
Nah, disusun sedemikian rupa, kemudian jadilah sebuah jalinan cerita. Jadi, komik itu termasuk cerita bergambar. Nah, ini adalah salah satu contoh komik. Nah, dalam membuat komik tentunya kita memiliki langkah-langkah membuat komik. Ada di buku kalian. Silakan satu orang baca. Yang di bawah teksnya Udin ya. Silakan Joshua baca. Masih ini langkah-langkah yang harus kamu siapkan dalam membuat gambar cerita. Kamu bisa mengingat lagi melalui persiapan ini. Dalam membuat gambar cerita berikut ini. 1. Menentukan cerita yang akan digambar. Nah, berhenti dulu, Joshua. Ingat ya, Joshua baca nomor berapa? Nah, dalam membuat cerita bergambar itu kita memiliki langkah-langkah membuatnya. Nah, langkah yang pertama, menentukan cerita yang akan digambar. Nah, sebagai contoh, Udin akan menggambar cerita si Pitung. Nah, Udin ingin membuat cerita si Pitung itu, kemudian dia menentukan bahwa dia akan menggambar cerita si Pitung. Lalu, langkah yang kedua adalah mempelajari isi dari cerita. Nah, sebagai contoh, Udin mempelajari isi cerita dari si Pitung. Lalu, langkah yang ketiga, mempelajari karakter tokoh dalam cerita. Nah, seperti Udin mempelajari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita si Pitung. Nah, si Pitung itu dalam ceritanya adalah sosok pemuda yang pandai mengaji, bisa bela diri yaitu silat gitu. Nah, dalam cerita itu Udin juga memiliki teman. Siapa nama temannya? Baca yang nomor 3. Ayo. Sebentar ya. Dan temanya kalian boleh mewarnai sesuai dengan keinginan kalian ya. Oke, silakan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ini adalah contoh gambar cerita bergambar. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini adalah contoh gambar cerita bergambar yang sudah lengkap. Ini ada temanya tugas dari sekolah. Terus ada beberapa tokoh yang diberikan teks kemudian diwarnai gitu ya. Sudah memberikan sedikit alur dalam cerita bergambar tersebut. Kalian tinggal baca di atasnya, terus tunjukkan temanya.
Ya, di situ teksnya. Nah itu kan gua orang bikin juk tuh kan. Aduh, lupa. Keras teksnya gimana? Oke. Ya, mau musik lagi ya. Oke. Sama baik-baik. Bagus, good. Jangan sampai dulu nih itu ada yang punya aneh-aneh. Ya bagus kan? Ya. Ini di sini teksnya. Kalau kanannya nunjuk ke ibu berarti ibu yang ngomong, kanan ini ibu yang ngomong, kanannya ya. Next, ini alurnya ya. Oke, berarti ini Danis, ini ibu, oke? Ibunya mana sayang? Iya. Suami. Enggak apa. Warnanya yang kreatif, yang menurut kalian cocok dengan ceritanya. Ibu sudah kasih alur di atasnya. Tuh. Ya, teksnya itu. Ya, boleh. Ada kesusahan Safa, kok kamu belum ngerjain Safa? Kamu baca ini dulu. Nah, terus kamu tentukan temanya, cocok nggak sama cerita, temanya apa? Ini kan gambar-gambar nih, gambar-gambar ini ilustrasi. Nanti kamu mau bikin teksnya apa? Misalnya, aduh aku pusing gitu. Nah, contoh ya. Nah, oke, yang dibalut-balut ini teks. Oke, Safa? Mana Safa? Nih ada yang mulai warnai nih, Joshua nih. Nah, Caca juga ada mulai warnai. Ayo semangat. Nah, oke, tokohnya Rafael mukanya kuning. Ya, bagus kuning Mansa. Nah. Jadi, paham? Ini tuh kan temanya. Terus kamu kasih teks dalam ini ya. Ya. Nah, anak-anak, kalau kalian masih bingung, ini merupakan contoh-contoh cerita bergambar yang sudah lengkap. Ada temanya, ada teksnya, ada karakter-karakternya. Oke, kalau ada yang masih bingung silahkan ya. Itu udah ada temannya prioritas, kan?
Yang satu judulnya tumpangan, yang ini judulnya anak aku. Terus ngaji online. Bisa kalian lihat. Oke, 5 menit lagi ya. Ayo, cepat berbaik ya. Ada nih,
4 orang selesai nih. Siapa lagi? Nah, ini tinggal tambah teks satu lagi nih. Cepet lah. Waktunya 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi ya. Nah, sekarang ada 4 menit nih pasti. Cepat yuk. Cepat yuk.
lanjut materi kita ya. Nah, tadi si Udin sudah selesai membuat buku cerita tentang si Pitung. Udin juga ingin memiliki kemampuan silat seperti si Pitung. Nah, silat itu merupakan seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Nah, artinya seni bela diri silat ini dikembangkan asli dari masyarakat Indonesia. Nah, selain untuk mengolah tubuh, Udin ingin dengan bela diri badannya menjadi sehat dan semua organ tubuhnya menjadi kuat. Nah, anak-anak, ada 3 manfaat memiliki kemampuan bela diri, yaitu manfaat fisik, manfaat emosional, dan manfaat sosial. Nah, kita ke yang pertama, manfaat fisik. Silakan satu orang baca manfaat fisik di halaman 124. Ayo Leni baca ini. Bela diri sangat bermanfaat bagi fisik. Contohnya, terbentuk koordinasi otot-otot tubuh, terbentuk postur tubuh yang seimbang, yang sangat penting untuk mengurangi risiko timbulnya penyakit, serta meningkatkan stamina dan ketahanan tubuh. Terbentuk. Nah, jadi olahraga bela diri ini sangat bermanfaat bagi fisik. Saat kita melakukan aktivitas fisik dan berolahraga itu, otot-otot tubuh kita itu berkoordinasi atau bekerja sama. Nah, jadi terbentuklah postur tubuh yang seimbang. Nah, pernahkah kalian lihat orang yang melakukan gym? Pernah kan di YouTube? Nah, workout. Nah, ada orang yang melakukan olahraga itu untuk membentuk tubuhnya, seperti nge-gym. Biasanya ingin membentuk otot mereka gitu, dan membentuk otot tubuh mereka menjadi six pack. Kalau workout biasanya dilakukan untuk mengecilkan bagian yang orang inginkan. Misalnya workout ingin mengecilkan lengan ini, jadi mereka olahraga fokusnya di lengan gitu. Jadi dengan berolahraga ini sangat banyak manfaatnya. Nah, olahraga bela diri ini juga bisa mengurangi kita untuk risiko timbulnya penyakit. Nah, serta dapat menciptakan stamina dan ketahanan tubuh. Nah, terbentuknya koordinasi otot tubuh yang sangat mendukung kelancaran proses peredaran darah pada tubuh. Nah, anak-anak, ketika kita melakukan aktivitas fisik, otomatis otot-otot tubuh kita itu juga ikut bergerak. Nah, hal ini juga mendukung kelancaran darah kita. Jadi, olahraga itu sangat bermanfaat ya. Nah, mengapa saat olahraga itu kelancaran darah kita itu menjadi lancar? Karena pada dasarnya peredaran darah ke seluruh tubuh itu ditimbulkan oleh kontraksi atau gerakan dari otot jantung. Karena itulah jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Kita beberapa bulan lalu pernah mempelajari organ-organ peredaran darah kan? Ada yang masih ingat? Apa aja yo yang boleh tahu? Jantung. Apa lagi? Paru-paru. Apa lagi? Pembuluh darah. Betul sekali. Nah, organ peredaran darah manusia dan fungsinya. Nah, organ-organ peredaran darah manusia itu ada 3. Yang pertama adalah jantung. Nah, jantung ini fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, berikut ini adalah gambar jantung pada tubuh manusia. Lalu paru-paru. Nah, paru-paru ini berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Penyuplai itu adalah menyimpan stok, membawa stok darah ke stok oksigen ke dalam darah. Nah, darah yang diedarkan ke seluruh tubuh tidak mengandung oksigen lagi. Nah, melainkan banyak mengandung karbon dioksida. Nah, ketika kita bernapas, kita menghirup oksigen. Lalu kita menghembuskan karbon dioksida. Nah, hal ini terjadi pergantiannya di paru-paru melalui proses pernapasan. Lalu, inilah gambar paru-paru manusia. Nah, organ peredaran darah yang ketiga yaitu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung
minyaknya gitu. Nah, pembuluh darah ini mobilnya. Jadi pembuluh darah ini berfungsi untuk mengangkut darah begitu, mengangkut darah. Ada yang darah kembali ke jantung, terus nanti kembali ke paru-paru lagi begitu. Nah, pembuluh darah itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pembuluh nadi atau pembuluh arteri. Nah, pembuluh ini membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung menuju seluruh tubuh. Nah, kita lihat di gambar ya. Nah, pembuluh darah arteri dilambangkan dengan warna merah, lalu pembuluh darah vena dilambangkan dengan warna biru. Nah, pembuluh darah arteri membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Lalu pembuluh balik vena membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Jadi pembuluh nadi membawa darah keluar jantung dan pembuluh balik membawanya kembali ke jantung, tapi membawa karbon dioksida. Jadi, ayo, siapa yang masih bingung? Ayo mau tanya lagi nih. Ada berapa pembuluh darah? Dua. Apa namanya? Ayo. Terus? Oke. Pembuluh apa tadi yang membawa darah yang kaya akan oksigen? Apa? Arteri. Ayo benar tuh, salah nih. Nah, pembuluh darah yang kaya akan oksigen kembali ke jantung adalah pembuluh darah arteri. Betul sekali. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kita tadi sudah mempelajari organ-organ peredaran darah manusia dan fungsinya. Jadi, sekarang kita akan mempelajari apa sih? Nah, ini adalah gambar-gambar pembuluh darah yang ada di dalam tubuh manusia ya. Jadi, tubuh kita itu ibarat mesin yang selalu sibuk. Ada yang fungsinya pompa, ada yang fungsinya menyimpan oksigen, ada yang fungsinya ngantar darah ke seluruh tubuh. Jadi, hendaknya kita selalu memelihara daya tahan tubuh kita agar organ peredaran darah kita itu lancar dan kita menjadi sehat. Paham semuanya? Nah, berikut ini adalah contoh-contoh penyakit yang sering mengganggu organ peredaran darah. Nah, yang pertama, silakan baca Elizabeth. Jadi saat masuknya otot jantung akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggu aliran darah secara mendadak. Nah, jadi serangan jantung ini terjadi karena rusaknya otot jantung akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan. Nah, biasanya orang yang terkena serangan jantung ini terjadi penyumbatan pada bagian pembuluh darahnya, misalnya lemak yang menumpuk di pembuluh darah. Akhirnya, darah yang kaya oksigen yang akan menuju jantung itu terhambat. Nah, hal itu membuat terjadinya serangan jantung. Dan penyakit serangan jantung ini biasanya terjadi kepada orang yang gemuk atau obesitas. Jadi hendaknya kita selalu menjaga postur tubuh kita, memakai pola hidup yang sehat, makanan sehat, olahraga yang cukup, hingga kita terhindar dari obesitas dan terhindar dari serangan. Lalu penyakit yang kedua yang sering mengganggu organ peredaran darah adalah stroke. Siapa di sini yang ada keluarganya stroke? Nah, stroke ini adalah gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Bisa jadi karena pecahnya pembuluh darah, darah yang terhambat menuju otak, sehingga otak yang sebagai tempat sistem saraf kita itu terganggu. Sedangkan padahal manusia itu tidak boleh kekurangan oksigen karena itu dapat menyebabkan stroke. Jadi hendaknya selalu menggunakan pola hidup yang sehat ya anak-anak. Nah, jadi
gerakan jantung sebagai pompa darah sangat dipengaruhi oleh terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh, terutama otot jantung. Nah, untuk itu kita hendaknya pandai menjaga kesehatan organ peredaran darah kita, seperti jantung, paru-paru, pembuluh darah. Caranya sederhana saja, seperti kita melakukan olahraga, senam, dan makan makanan sehat. Nah, manfaat yang kedua dari olahraga bela diri atau seni bela diri tadi adalah manfaat silakan Rafael baca manfaat emosional. Ada di halaman 126. Selain bermanfaat bagi fisikmu, bela diri juga bermanfaat untuk mengendalikan emosimu. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan dengan kemampuan tersebut, kamu bisa membela diri dengan menyerang sementara dan menghindari konflik berkepanjangan. Ini bela diri tidak mengajarkan kamu untuk menghabisi penyerang rasa akut. Nah, manfaat yang kedua adalah manfaat emosional. Kenapa bela diri memiliki manfaat emosional? Karena dalam seni bela diri itu kita diajarkan cara menghindari lawan itu dengan efektif dan efisien. Nah, dengan kemampuan tersebut kita bisa membela diri. Kita bisa membela teman dari bullying, membela teman yang ketika dipalak. Tapi kita tidak diajarkan untuk menyerang lawan sampai dia KO gitu. Kita hanya memberikan pelajaran kepada lawan kita itu. Kita diajarkan untuk mengendalikan emosi kita, gitu. Sehingga kita setelah kita bisa menguasai emosi kita bisa menyerang saat kita melihat titik lemahnya. Jadi manfaat emosional itu juga ada dalam seni bela diri. Lalu ini adalah contoh manfaat emosional bela diri. Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas jantung. Yang kedua, mampu menguasai diri. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi dan bentuk tubuh ideal. Nah, ibu mau tanya nih kepada Radi, kalau Radi punya kemampuan seni bela diri, Radi akan menggunakan untuk apa? Apa untuk nyopet? Untuk apa? Untuk bela orang. Oke, bagus. Danis kalau punya kemampuan bela diri digunakan untuk apa? Menolong orang lain. Bagus sekali. Nah, kalau kita punya kemampuan bela diri, kita harus menggunakannya dengan tepat dan pada orang yang memang harus diberi pelajaran. Oke? Lalu, manfaat yang ketiga adalah manfaat sosial. Nah, dalam seni bela diri kamu akan diajarkan bahwa saat dalam posisi lemah, kamu harus bisa membela diri, membela orang lain, membela orang lain yang sedang dalam tekanan. Itulah gunanya seni bela diri tadi. Akhirnya kita bisa memiliki manfaat sosial dengan cara membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Jadi dalam seni bela diri itu diajarkan sistem kerjasama tim dengan cara latihan bersama. Nah, tujuannya tentu tujuan yang baik. Nah, bukan untuk mencederai lawan, melainkan hanya untuk melumpuhkannya sementara. Nah, ini adalah gambar-gambar seni bela diri silat. Ya. Sampai di sini ikut silat. Tidak ada?
Lanjut ya. Nah, dalam ilmu bela diri kita juga diajarkan untuk memiliki rasa hormat. Rasa hormat ini tidak hanya kepada guru, tidak hanya kepada teman kita, tidak hanya kepada musuh kita, melainkan kepada semua orang. Karena sikap menghormati ini adalah sikap terpuji yang harus kita biasakan setiap hari kepada semua orang. Jangan sampai sama musuh kita tidak hormat. Nah, sebaiknya kita selalu hormat kepada semua orang, baik itu musuh, teman, guru, orang tua. Nah, karena itu merupakan sikap yang harus menjadi tanggung jawab kita dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, seperti ditegaskan dalam pantun berikut. Sebelumnya kita akan melakukan permainan talking ball. Oke? Jadi seperti biasa ya. Kita nyanyi lagu di sini senang, di sana senang. Di mana lagu itu berhenti, satu orang itu akan membacakan pantun ya. Oke? Lagu dimulai. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana. Nyanyi semua, nyanyi semua. Nyanyi semua. Weni. Silakan Weni maju, baca puisi, baca pantun untuk kita. Yuk, maju yuk. Ini pantunnya. Yuk, 1, 2, 3. Kuat suaranya. Yuk. Ayo baca. Aduh, kurang keras. Ayo kurang keras. Ayo. Kuat sedikit ini. Oke, silakan tepuk tangan untuk Rini. Makasih Rini. Nah, bolanya di mana? Lanjut bolanya. Lagu apa lagi ya? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat, meletus balon hijau, sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat. Dek Caca. Ayo, silakan Dek Caca sampaikan apa amanat pantun tersebut. Ayo. Sudah tahu kan kita menentukan amanat itu dari bait ke 3 dan? Oke, silakan. Kalau anak baik pasti menghormati guru dan pada orang tua dan menyenangkan. Iya, bagus sekali. Oke, tepuk tangan buat Dek Caca. Nah, pantun ini merupakan jenis pantun. Ayo, siapa yang tahu? Pantun nasihat, betul sekali. Nah, kita sebagai anak itu, jika di sekolah, orang tua kita adalah guru. Jadi kita harus menghormati guru. Nah, begitu juga dengan di rumah. Kita juga harus berbakti dan menghormati orang tua kita. Nah, jadi apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pantun? Nah, jika tidak ada tugasnya, silakan keluarkan buku tugasnya. Nah, tugasnya adalah buatlah sebuah pantun yang bertemakan kesehatan. Oke, bertemakan kesehatan itu artinya pesan yang kalian ingin sampaikan itu tentang kesehatan, baik itu kesehatan mata,
tangan, oke? Terserah itu mau pantun lucu, pantun nasihat. Yang pasti temanya kesehatan, oke? Ayo. Silahkan. Silahkan. Ayo, ngapa ribut? Yang pantunnya paling bagus ibu kasih aja. Nah, setelah kalian buat pantun, kalian juga tuliskan amanat pantunnya ya. Pesan apa yang kalian ingin sampaikan melalui pantun tersebut. Oke, tulis AB-AB-nya juga ya. Oke. Ya, ini tuh dikasihkan A, B, kayak dia sama. Kayak yang tempatnya A. Oke. Langsung aja. Sampah, buat ya. Ayo Radi, masih bingung Radi. Mana bolanya tadi? Ini ada yang nggak tulis nama. Nah, manis. Joshua dulu kak. Nilainya dikurangi nggak ada nama. Jadi sampai Yolanta Crescencia, Priti, Gisela, Leni Marlina, Karista Weni, satu orang ada. Nadia Quinsa, Ada Rizky, ada Tia. Nanti ada
sendiri. Misalnya jalan-jalan ke kota. Jangan lupa membeli teh. Silakan bacakan pantun kamu beserta amanatnya. Oke ya, bagus kamu. Oke, dengarkan teman-teman. Ayo. Pagi-pagi memakan roti di semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati, tanggung jawab wajib hukumannya. Amanatnya. Kan Bu? Iya. Oke, sisi baca. Ayo, sisi baca. Saya berpokok sangatlah kuat. Sinar matahari mulai bersyukur dan tubuh sehat. Sekarang menjadi lapar. Oke, amanatnya. Oke, good. Terima kasih Rani. Yang udah kumpulkan ya. Nanti aku yang siap bacain pantunnya. Nampaknya pantun buatan sendiri ya. Dengerin. Oke, amanatnya. Oke, good. Ya, oke, sip. Yang lain mana nih? Amanat itu mana Yolanda? Oh itu Bu, konsernya Weni. Nah, silakan duduk yang rapi, lanjutkan materi kita. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita ini apa? Ayo. Nah, dalam membuat cerita bergambar, kita harus memilih langkah-langkahnya. Apa tadi langkah-langkahnya? 1. Menentukan tema. 2. Ayo dan bukunya. Yang kedua, kita mempelajari isi cerita. Nah, yang ketiga mempelajari karakter. Yang keempat apa lagi? Mempelajari alur. Lalu yang kelima baru mulai menggambar. Nah,
memberikan manfaat untuk kalian semua dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sebelum kita pulang, kita menyanyikan lagu. Ya, amparan pepisah. Tapi ininya bisa nyambung kita pakai aja ya. Apa semua kan amparan pepisah? Silakan semuanya berdiri. Nanti ke atasnya.